Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatul ahlal iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu ingkang diberkati lan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita aturaken dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampun maring kabarokahan dumateng kita sedanten sehingga fa insyaallah kita saged thalabul ilmi kanthi kahanan sehat wal afiat. Shalawat dan salam taslim mugi kunjuk dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita angsal syafaatipun min yaumi hada ila yaumil qiyamah insyaallah. Bapak Ibu yang berbahagia dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita inggih menika tentang huru-hara menjelang hari kiamat. Kita mendhet saking hadis ya'ti 'alan nasi zamanun. Nanti akan datang sebuah masa menjelang hari kiamat. Yusalluna la yusallun, yaitu orang sholat tapi makna sholatnya tidak ada sama sekali. Artinya apa? Sholat tapi tidak sholat. Kenapa? Qillatul khusu', karena khusyuknya kurang. Yang kedua, musi'un fis sholah, ya sholat tapi sifatnya jelek, seperti ayam yang mematuk-matuk, gerakannya cepat. Kira-kira pun wonten mboten di musi'u fis sholat. Ikhtilas bis sholat, yaitu adalah ikhtilas itu mencuri dalam sholat. Artinya apa? Kan sholat kan harusnya konsentrasi, tapi dia melihat ke sana kemari, enak sing parkir kemudian jingok Anda. Seperti ini ikhtilas bis sholat, itu mencuri di dalam sholat. Kemudian sholat la tanha anil fakhsa'i wal munkar. Sholat tidak mencegah dari perbuatan keji dan kemudian masajiduhum imaratun, masjid-masjid banyak yang megah, luar biasa bagusnya. Wa huwa kharabun minal huda, tapi sepi dari petunjuk. Karena sholatnya tidak memberikan hidayah kepada orang lain. Karena itu ikhwani fillah, azakumullah wa iyyakum, ini gambaran ya, yusalluna wala yusallun. Mereka sholat tapi hakikatnya tidak sholat. Dalam hadis lain dikatakan layang kudonna urwatul Islam urwatan. Sungguh tali Islam itu akan lepas satu demi satu. Wa kullama naqadat, ya urwatun, apabila kemudian putus salah satu ya helai daripada talinya tadi, tamassakun nas billati taliha, maka manusia itu kemudian bergantung kepada tali yang berikutnya. Jadi seperti seutas tali yang melokor satu demi satu. Awaluha, yang pertama yaitu adalah nakdul hukmi, yaitu mereka itu lepas tangan dari hukum, tidak berhukum kepada Islam lagi, tapi menggunakan hukum hawa nafsu. Wa akhiruha, sedangkan akhirnya yaitu adalah tarkus sholah, yaitu meninggalkan sholat. Ini yang paling rusak nanti ya. Jadi ya, latungqadanna urwatul Islam urwatan. Nanti akan lepas tali Islam itu seutas demi seutas, seperti tali yang lepas satu persatu. Karena itu ma'asyiral muslimin, maka sholat itu adalah sesuatu yang sangat dahsyat sekali. Iman tidak bisa menang kecuali orang itu harus sholat secara khusyuk. Bahkan itu ditandaskan oleh Allah pada surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Walladzina hum fi sholatihim khashi'un,
Yaitu adalah orang-orang apabila sholat, mereka itu sholatnya khusyuk. Karena itu Kanjeng Nabi memperingatkan, awalul ilm, ya, awalnya ilmu, yurfa'u ilas sama, yang akan diangkat di atas langit, yaitu adalah al khusyuk, ya ilmu tentang khusyuk. Khusyuk itu apa? Yaitu adalah hudurul qalbi. Jadi hadirnya qalbi itu untuk tetap takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam surat Toha ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya wa aqimus sholata lizikri. Maka tegakkanlah salat untuk apa? Lizikri, dalam rangka untuk yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelumnya ayatnya itu kemudian mengatakan innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Jadi ada sebagian ya para ahli agama yang mengatakan dijenengi Allah itu. Ya, Allah itu ya yang harus disembah Allah itu yang mana? Maka jangan bisa berhujah dengan surah Toha ayat 14 ini. Innani anallah. Jadi Allah menyebut dirinya sendiri itu dengan Allah. Ya, aku adalah Allah, innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah lidzikri. Jadi jangan kamu menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus shalah lidzikri, dan tegakkanlah salat itu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu esensi daripada salat itu berkaitan dengan zikrullah. Esensi daripada zikrullah itu dalam rangka untuk itminan bil qalbi, supaya hati itu menjadi tenang. Karena banyak manusia modern itu hatinya tidak tenang, ma'asyiral muslimin. Mereka banyak berhibur ya untuk mencari ya supaya hatinya, pelipur laranya itu kemudian bisa terobati. Ya sudah traveling sekian lama, ujung-ujungnya apa? Ya tidak mendapatkan apa-apa. Ya atau kemudian mendapatkan kekayaan yang sudah memuncak. Ujung-ujungnya apa? Ya cuma menikmati begitu saja. Kuliner yang paling ya lezat sekalipun kalau sudah dimakan, ya lama-lama tambar juga. Suatu saat kalau jenengan ya, mungkin pejabat kan pernah ya, kalau di hotel kan berhari-hari sampai rapat sampai 2 minggu, ya 1 bulan gitu pelatihannya kan begitu. Nek mangane bendino itu makanan hotel, susu yang dikangeni apa pecel, Pak. Iya mana ya? Yang dipengini cuma ya makanan yang sederhana sesuai dengan dia, tempat dia, di mana dia tumbuh. Karena itu ma'asyiral muslimin, sholat itu sangat dahsyat sekali, yaitu untuk mengubah seseorang itu untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti menjelang hari kiamat, urgensinya sholat itu adalah menjaga amal. Awwalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamati salatuhu. Maka awal yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat yaitu adalah salatnya. Wa in saluhat, apabila salatnya itu baik, saluha sairul a'mali kulli, maka seluruh amalnya itu akan baik. Maka amalnya itu ada yang dalam hadis lain itu adalah qad aflah ya wa najah, maka amalannya itu akan aflah, mendapatkan kemenangan, najah itu akan mendapatkan keselamatan. Ya karena apa? Di dalam sholat itu ada najah dan ada ya al-afiyah, dan ada juga di dalamnya itu nuron, burhan, wa najah. Nur itu apa? Cahaya. Sehingga untuk memelihara hidayah itu dengan sholat, ma'asyiral muslimin. Sehingga banyak orang itu yang lupa kalau sholat itu sebenarnya yang butuh itu bukan Allah, tapi yang butuh itu adalah manusia. Karena manusia itu ketika kemudian pengen hidayah itu tetap terpegang, memeliharanya dengan sholat. Karena di dalam sholat itu lengkap sekali. Kalau jenengan lihat rukun sholat kan, pertama apa? Berdiri. Artinya apa? Mempersaksikan Allah itu dengan ya serius. Setelah itu kemudian niat. Setelah itu takbiratul ihram. Setelah itu membaca Al-Fatihah. Jadi runtutan daripada ya rukun sholat itu menggambarkan sampai salam dan tertib, itu menunjukkan bahwa kita itu harus hidup secara teratur.
dari kita kemudian berdiri untuk memproklamasikan daripada karakter kita sebagai hamba Allah, niat kita itu fokus tawajuh ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatnya itu hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita Allahu Akbar adalah takzimullah, yaitu dalam rangka untuk mentakzim atau mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah itu agung, Allah itu akbar, maka yang lainnya itu kecil. Sehingga kalau orang itu menghadapi masalah apapun, sebesar apapun, maka menjadi kecil. Karena apa? Ya, Allah itu menjadi penyelesai dari setiap permasalahan. Tapi masalah itu menjadi besar karena apa? Ya kita menganggap bahwa itu besar, sedangkan Allah kita lupakan sama sekali. Coba orang itu kan hidupnya seperti cokro manggilingan ya. Dulu fashion itu kalau foto itu ramai sekali. Sekarang mulai sepi. Karena apabila bisa beli di Shopee kan gitu. Sehingga akhirnya apa? Banyak sekali dagangan itu yang kemudian tidak laku. Karena apa? Terjadi perubahan yang sangat cepat. Karena itu ya dalam hadis itu dikatakan ya apabila kemudian orang itu ya yataqarrabuz zaman, tanda hari kiamat itu waktu itu menjadi semakin cepat. Dan pasar-pasar itu semakin sepi. Ronggo Warsito pun juga pernah mengingatkan pada kita ya. Kalau pasar hilang kumandangi, kali hilang kedungi, ya, kali hilang kedungi apa? Kali kan aliran. Yaitu kalau sudah hilang kedungnya, yaitu adalah yang menampung ilmu, sohibul ilminya sudah tidak ada, maka bisa jadi ya akan terjadi meluap air tadi, menimbulkan apa? Bencana, ma'asyiral muslimin. Karena itu kita harus kemudian ya memelihara sholat dalam rangka apa? Untuk kemudian memelihara hidayah kita. Coba jenengan lihat surah Al-Baqarah yang pertama, Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi Allah itu menurunkan kitab Allah dalam rangka apa? Memberikan petunjuk hudan lil muttaqin. Targetnya apa? Yaitu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yaitu mereka itu percaya kepada yang gaib. Sehingga kalau mereka itu percaya yang gaib, gaib itu apa? Yang pertama itu adalah ya nubuat, yaitu kenabian. Ya, kemudian juga sam'iyat, yaitu yang berasal berita dari langit. Ilahiyat, semua sifat af'al dari Allah Subhanahu wa taala itu gaib semua. Ruhaniyat, bangsa jin, ya, malaikat dan sebagainya itu ruhaniyat. Sam'iyat, ya dari apa yang dikabarkan dalam kitab suci itu semuanya ini merupakan barang yang gaib. Ini kalau nggak diimani bahaya. Karena itu berapa banyak ya orang itu kalau kemudian tidak tahu itu malah kemudian dia menjadi orang yang kuat. Ini pernah ya suatu saat ya, kerajaan Mesir dinasti Ayyubiyah ini diserang oleh pasukan salib. Nah rajanya Nuruddin Az-Zanki itu meninggal. Ya akhirnya kemudian ya bingung kalau sampai tahu pemimpinnya meninggal itu mental pasukan itu bisa ya ngepreh kabeh. Karena itu kemudian permaisurinya namanya Sajarudur ini kemudian menyembunyikan mayat suaminya. Dan dia kemudian dari balik tirai itu memimpin ya penyerbuan kepada orang-orang salib yang mau menyerbu. Bayangkan ini perempuan ya, dia kemudian ya, merahasiakan kematian suaminya dan kemudian dia berusaha untuk tampil seakan-akan suaminya itu memberikan petunjuk pada dia. Maka jenengan bisa melihat Raja Louis ke-14 itu ditangkap pada era Sajarudur, Raja Louis Prancis pada perang salib ya, yang ketika itu kemudian mau menyerang Mesir, maka kemudian Sajarudur permaisurinya itu bisa menaklukkan tentara salib yang besar sekali. Kenapa pasukan itu kemudian bisa menang? Ya karena kemudian ya berita yang melemahkan hati itu kemudian dinisbikan. Nah sekarang ini berita yang ya, merapuhkan hati mendino seliweran di TikTok. Kira-kira generasi kita menjadi lebih kuat atau menjadi lebih lemah nanti? Iya mana? Ada kasus pembunuhan, ada kasus mutilasi, ada kasus yang negatif. Coba jenengan lihat orang yang main ski.
Orang yang main ski itu kalau kemudian dia itu pelatihnya ketika melatih, ya jangan menabrak pohon. Dia tidak akan pernah pesan itu. Artinya apa? Lihat jalan setapak, ikuti terus. Sebab kalau dia itu kemudian ojo nabrak pohon, nabrak tenan mana? Karena apa? Otak kita itu menolak sesuatu yang negatif. Paham ya? Otak kita itu menolak sesuatu yang negatif. Karena itu kalau jenengan itu memikirkan sesuatu yang negatif, itu sebenarnya merusak diri sendiri. Karena apa? Tubuh itu menolak sebenarnya. Karena itu ma'asyiral muslimin, mengapa kita berkata pada manusia, ya, wa kullu linnasi husna. Maka kamu berbicara pada manusia itu dengan perkataan yang baik. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir wal yaqul khairan aw liyasmut. Kalau jenengan beriman pada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik. Kalau tidak bisa lebih baik diam. Ini dalam rangka apa? Supaya kemudian tidak ada unsur negatif itu masuk di otak kita. Misalnya jenengan tidak demen, iki moro tua ya, cik repot barang ya mah namu kan gitu. Atau kemudian jenengan nggak suka kepada si bulan A misalnya. Iki si A itu loh, mau mesti nek usum bodoh ini mesti engko teko wong. Ketika jenengan tidak seneng mengatakan sesuatu yang negatif, wongnya teko tenan nih. Karena apa? Allah itu menguji dengan sesuatu yang tidak kita sukai. Allah itu menguji kita dengan sesuatu yang tidak kita sukai. Ya misalnya seorang mbah ya, piye to, biar urip tenang ya, putune teng jlibet, loya mayo ngene. Ya, nek jenengan mikir niku nanti akan terjadi beneran. Karena itu ma'asyiral muslimin, maka pikiran kita harus mempunyai pikiran yang clean. Ya, coba sekarang kira-kira pejabat yang clean itu ada apa enggak? Ya, ada zaman Pak Harto. Nah, beliau Dirjen Pajak. Namanya Pak Mar'i Muhammad. Kenal ya dengan Pak Mar'i? Beliau itu berani mengukur rumahnya Pak Harto di Jalan Cendana. Ya, ketika semuanya wedi, nek ngukur nanti ya orang yang sing wani petugas pajak, maka dirjennya maju sendiri. Maka beliau mengukur ya rumahnya Pak Harto itu dengan santainya. Ya, dan ketika kemudian dia lapor Pak Harto, lapor komandan ya, kalau sampai lapor begini, maka jenengan saya hitung pajaknya jatuhnya sekian. Tanpa pandang bulu. Karena apa? Karena beliau nggak mengambil apapun dari perputaran uang pajak. Bayangkan ketika beliau itu masuk ke dalam ya istana negara itu ditolak, Pak. Ya, ditolak. Waktu itu dia Menteri Keuangan. Karena apa? Dia kemudian naik mobil nyetir sendiri, sedangkan kemudian mobilnya itu kijang. Ya, kijang lawas itu, Pak. Ya. Kira-kira ya orang percaya enggak kalau dia itu menteri? Ya orang percaya, Bro. Kan minimal ya Camry gitu kan. Ya. Atau sekarang mungkin Alphard atau yang ya di atas 1 M-an. Atau kemudian mobil-mobil yang kemudian ya supercar yang mewah kan begitu. Itu Pak Mar'i pakai sedannya sendiri, tidak pernah pakai ya mobil dinas. Ya, ini masih ada ya, berarti di zaman modern seperti ini masih ada orang yang lurus karena apa? Beliau dilindungi oleh sholat, ma'asyiral muslimin. Jadi sholat itu membuat orang itu menjadi basatoh. Basatoh itu pikirannya sederhana. Karena apa? Tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala, alimul ghaibi, ya yu'minuna bil ghaib, percaya pada yang gaib. Itu kemudian disambung dengan apa? Wa yuqimus shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi ketika mereka itu beriman pada yang gaib, pasti menegakkan sholat beliaunya. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan ujung-ujungnya apa? Dia berani untuk berkorban. Nek korban ya sapi mungkin mereka bisa. Ya, tapi yang sulit itu korban perasaan itu, Pak. Ya. Kan orang-orang sekarang iya sabar itu setengah iman, tapi setengah itu kolesterol, ya,
kemudian setengah air mati, encok ora sok turu. Jadi sabar itu memang setengah iman. Ya. Tapi separuh lagi lah orang itu kemudian melihat perspektif hidup itu seperti itu. Artinya apa ya? Kena sekarang apa itu? Unsur negatif. Iman itu terdiri dari 3. Kalau di dalam hadis, syukur, sabar, ridho, kan begitu. Kalau orang itu sabar, ya dalam kesusahan tidak ada masalah, dapat pahala besar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, akan mendapatkan pahala yang melimpah dari kesabarannya. Kalau syukur mendapatkan nikmat, la in syakartum la azidannakum. Begitu sederhananya hidup itu. Tapi kalau kemudian ada takdir yang tidak enak, maka dia kemudian berusaha untuk menerima. Dan takdir itu membuat dia kemudian sangat sedih sekali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selesai masalah. Tapi kalau orang itu kemudian mempunyai perspektif, ya sabar ini separuh iman, separuh ini apa? Ya ngempet. Akhirnya ngempet tenan deh. Separuh sabar itu apa? Yaitu adalah ya asam uratnya sampai kolesterolnya naik, ya darah tingginya kemudian sulit dikendalikan. Kalau orang itu perspektifnya seperti itu, maka dia tidak akan sehat. Ingat dalam hadis qudsi, Allah mengatakan, ana indah doni abdibi. Allah itu berserta dengan prasangkaan hamba. Jadi kalau hamba itu berprasangka, maka Allah akan berikan jalan pada prasangkaan itu. Karena itu kemudian kalau jenengan pengen berada di dalam garis yang lurus, maka jenengan kemudian harus mengikuti hidayah tadi. Hidayah itu bagaimana? Yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun waladina yu'minu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mirabbihim. Itu hudam. Coba kita bolak-balik maca ya Al-Baqarah ayat pertama ya. Itu kan ayat yang dahsyat sebenarnya. Bahkan tahlil barang itu kita baca itu loh. Iya apa enggak? Ya, tahlil kita baca itu. Untuk apa? Mengingatkan kita. Supaya apa? Supaya kemudian kita itu memelihara rangkaian daripada ayat Allah ketika dibaca itu membuat kita itu akan menjadi semakin kuat keimanannya. Waladina yu'minu ya bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Itu apa? Rizalatul wahdah, kesatuan rizalah. Kesatuan rizalah itu apa? Islam itu sejak Nabi Adam sampai hari kiamat. Jadi huwa sama kumul muslimina min qablu, dalam surat Al-Hajj itu ayat 77. Bahkan kami menamakan orang yang beriman sejak Nabi Adam sampai hari kiamat al-muslimun, yaitu orang-orang Islam. Coba kunu ansarullah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari ilallah. Ya. Kemudian apa yang dikatakan oleh Hawariyun? Nahnu ansarullah ya Isa, kami adalah penolong kamu wahai Isa ibnu Maryam. Ya, washadu bi anna muslimun. Maka persaksikanlah bahwa aku termasuk orang-orang yang muslim. Itu pengikutnya Isa, Hawariyin. Artinya apa? Mereka disebut Islam itu sejak dulu. Karena itu ma'asyiral muslimin, maka sholat itu harus menjadi mutiara yang berharga untuk menjaga hidayah, untuk menjaga risalah. Risalah itu apa? Waladina yu'minun bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Yang diturunkan pada kamu wahai Muhammad dan yang diturunkan oleh nabi-nabi sebelum kamu. Itu yang menjaga siapa? Sholat. Caranya bagaimana? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Akidahnya apa? Yu'minuna bil ghaib. Ulaika ala hudam mirabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi mendapatkan falah atau kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala yaitu memelihara hidayah itu terus menerus. Coba jangan bayangkan ayat ini cetha welo-welo. Lailuha kana hariha, yaitu adalah malamnya seperti siangnya. Tapi manusia jarang memperhatikan ayat ini.
Sehingga akhirnya kemudian dibaca ya cuma dibaca tok saja. Karena itu kenapa Rasulullah mengatakan yusalluna wala yusallun. Mereka itu sholat tapi hakikatnya tidak sholat. Wamal barang siapa wamal lam taroka anil fakhsa'i wal munkar lam yasdaq minallahi ila bu'dan. Mangkana sholatahu, barang siapa yang sholatnya tidak meninggalkan keji dan mungkar, lam yasdaq minallahi ila bu'dan, maka tidak menambah kecuali dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya karena itu kalau ada ajaran sekarang sholat kok harus diganti dengan bahasa Indonesia. Di Indramayu malah lebih ekstrim, sholat ya dengan telanjang. Nah, kira-kira nanti jamaah perempuan sampai laki-laki kalau telanjang itu bentuk piye kan gitu ya. Atau kemudian sholat diganti dengan ening, ya. Atau sholat diganti dengan sholat daim, ya. Sholat yang penting diam saja, ya menghadirkan diri sampai di Mekah dan sebagainya dianggap sudah sholat. Ya, atau ya sholat yang dengan menggunakan apa? Dengan kebatinan. Jadi hampir semuanya itu kemudian apa? Menggugurkan daripada syariat sholat. Sedangkan dari kita qaim berdiri sampai kita niat ya takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah sampai ruku, ya iktidal, kemudian juga sujud, duduk di antara dua sujud tasyahud akhir, ya, dan membaca ya sholawat pada tasyahud akhir, ya kemudian kita ya salam, setelah itu kemudian kita tertib ya, tidak ada ya kemudian tumak ninah, maka semuanya ini adalah merupakan bentuk daripada performan kita itu ngabekti kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba ketika kita ngeground kepala kita itu dengan bumi, artinya apa? Tidak ada kesombongan sama sekali. Presiden negara Pantai Gading hari ini kan juga haji kan, ya namanya Alasai Outara. Itu kemudian beliau itu ya tidak mau mendapatkan fasilitas dari Saudi. Kan mereka dapat hotel biasanya, dapat hotel, pengamalan macam-macam. Dia tetap di Mina biasa, tidur sambil kemudian beralasan dengan ya tikar saja, dan tikarnya dari apa? Dari baju ikhramnya sendiri. Nah, kira-kira enak enggak presiden sekarang? Ini ada loh zaman sekarang 2029, yaitu presiden Pantai Gading Afrika itu ketika kemudian dia haji tanpa menggunakan protokoler, pengawal kemudian disuruh pulang saja, kemudian dia seperti jamaah biasa. Nah ini ma'asyiral muslimin, orang seperti ini itu repot. Kalau kemudian ada yang seperti ini, wah ini ngerepot nih protokoler ini kan ya. Karena apa? Protokoler kan mesti tidak mungkin melepaskan, mesti dia mengawasi dari jauh. Tapi ala kulli hal ini menunjukkan bahwa di beliau itu apa? No privasi. Tidak ada privasi sama sekali. Karena apa? Dia ingin khusyuk di dalam beribadah. Karena itu doa yang pasti diijabahi oleh Allah siapa? Yang pertama kali imamul adil, yaitu imam yang adil atau pemimpin yang adil. Sab'atun yudhiluhumullahu bidhilihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika tidak ada naungan pada waktu hari kiamat. Siapa itu yang pertama? Yaitu adalah imamul adil, yaitu imam yang adil. Kenapa imamnya yang adil? Karena hidupnya itu dipelihara dengan sholat. Dulu ketika sosialisme itu merebak di tanah Arab, maka pemimpin Islam di Aljazair itu kemudian mempertontonkan kemaksiatan mereka itu di hadapan umum. Caranya bagaimana? Mereka tidak puasa pada bulan Ramadan, ngerokok pada bulan Ramadan. Itu tahun 60-an. Dari tahun 60-an itu setannya wakil Pak. Dari 60 sampai 70 itu kan ya di seluruh negara Islam itu jadi ontran-ontran semua kan. Iya benar. Dari Mesir sampai kemudian Indonesia itu peristiwa daripada gelombang ya kerusakan itu sangat luar biasa. Ini kenapa terjadi seperti tadi? Ya karena apa? Orang Islamnya itu meninggalkan sholat. Ya kalau mereka meninggalkan sholat Jumat itu kemudian mereka malah berpesta pora, berdansa-dansi, ya kan? Itu kemudian vulgar, mengundang ya awak media.
Ujung-ujungnya apa kan menantang daripada masyarakat pada waktu itu tahun 60-an. Ya karena itu ketika kita melihat pemimpin seperti itu akhirnya apa? Gejolak terus-menerus. Ya karena itu untuk menenangkan bagaimana? Ya sholat. Ma mim badawin wala qaryatin la tuqimu fihi sholatul jamaah istahwaza alaihimus syaitan. Sebuah desa atau kota yang di dalamnya tidak tegak yaitu sholat jamaah istahwaza alaihimus syaitan, maka desa itu dikuasai oleh setan. Mungkin jenengan ingat kampung penari atau jenengan ingat dulu ada tempat yang angker. Coba jenengan lihat tempatnya angker sekarang kan tidak ada semua kan. Ya, dulu di tempat saya itu ada ya seperti tempat bau rekso gitu loh. Bahkan orang itu kalau lewat di situ itu enggak nuwun sewu jadi kuaplok saka mburi. Tapi sing ngaplok orang genah kan. Sampai gitu dulu. Sehingga mereka harus kemudian sering ya memberikan upeti pada sing bau reksa itu dengan apa? Memberikan sesajen. Tapi begitu kemudian tahun milenium ya kemudian banyak ustadz, santri-santri yang baru pulang dari pondok enggak percaya pada itu, tebang saja. Ternyata tidak ada apa-apa. Sampai sekarang. Ya, tapi sampai sekarang itu dulu yang jamaah sedikit, tapi sekarang jamaah nggak pakai akeh ya. Ternyata setannya itu hijrah, Pak. Ternyata setannya itu dari tempat sing bau reksa itu yang HP saya. Jadi artinya apa ya podo aja ujung-ujungnya apa? Istahwaza alaihimus syaitan. Mereka akhirnya tarkus sholat, meninggalkan sholat. Fa'angsahum dzikrullah, supaya apa? Mereka tidak ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba kemudian kunci daripada Islam kan dua sebenarnya. Akidah membuat mereka itu menyembah pada Allah, tunduk pada Allah. Yang kedua apa? Ukhuwah yang membuat mereka bersatu. Kan itu kan. Jadi Islam itu innamal mu'minuna ikhwah. Fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Jadi Allah itu mesti apa itu rumus daripada kebijaksanaannya itu mesti mengandung takwa di situ. Ya, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu mesti bersaudara, bersatu. Fa aslihu baina akhawaikum. Jadi kalau kamu dalam keadaan berseteru, cepat-cepatlah mengizlah, cepat memaafkan, cepat bersatu, jangan tercerai-berai, jangan kemudian ya jenengan terpecah belah. Fa aslihu wattaqullah, dan tetaplah jenengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu apa? Membuat kita menahan diri, kaful ada, menahan tangan untuk apa? Untuk menzalimi orang lain. Kaful lisan, ya, supaya afatul lisan, kerusakan lisan kita tidak menyakiti orang lain. Ya, ini adalah ya, salah satu wattaqullah la'allakum turhamun, supaya antum mendapatkan rahmat dari Allah. Nah, rahmat itu yang paling berharga. Karena orang tidak masuk surga itu dengan amalannya. La yadkhulanal jannata bi amalih. Seseorang tidak akan bisa masuk surga karena amalannya. Wala anta ya Rasulullah, demikian jenengan ya Rasulullah, wa ma ana, termasuk aku pun juga demikian. Illa ayataghamadanilahu bi rahmatin, kecuali karena Allah memberikan rahmat kepadaku. Rahmat itu mahal, ma'asyiral muslimin. Karena itu banyak orang kan ngagul-ngagulnya apa amalannya kan. Coba kalau orang itu berinfak 5 miliar, dengan tukang becak itu 5 juta, banyak mana pahalanya? Ya. Kalau 5 miliar itu hartanya itu triliunan, itu duit receh itu. Iya apa enggak? Kalau tukang becak itu penghasilannya cuma 10.000, kok diinfakkan 5.000, separuh untuk hidupnya. Wah, itu besar sekali itu. Al jaza'u min jinsil amal. Jadi balasan Allah itu sesuai dengan ya qadaru ya kasbil amal. Sesuai dengan ya kekuatan dia itu ketika beramal. Jadi semua manusia pasti akan mendapatkan pahalanya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Enggak usah iren, enggak usah mata ya bahwa saya yang lebih baik daripada ya orang lain, karena apa? Semuanya ya ada wasitnya masing-masing. Semuanya nanti akan disetel oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ya al jaza'u bi qadri ta'ab. Jadi balasan dari Allah itu
ya bi qadri ta'ab, sesuai dengan beratnya kelelahan ketika mengamalkan tadi. Semakin kesel, semakin lelah, semakin kita kemudian menderita, maka amalannya semakin banyak. Bahkan Allah itu menjadikan kesel itu menjadi pengampun bagi kita. Man amsakalan biyadihi kana amsam maghfuran. Barang siapa yang sore hari itu lelah, amila biyadihi, dia bekerja dengan tangannya sendiri sampai dia lelah, amsa maghfuran, maka dia sore hari diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengampunan Allah bukannya melalui istighfar saja enggak, tapi juga melalui kerja keras. Coba kalau orang itu kemudian ya basiru masiina ya ilal masjid fidulam, berilah kabar gembira pada orang-orang yang keluar malam hari untuk tindak ke masjid dalam keadaan gelap gulita. Maka dia mendapatkan apa? Nurul tam yaumal qiyamah. Maka dia mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Bayangkan, cahaya yang sempurna pada hari kiamat. As-salatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Jadi setara antara ilmu dan salat itu menjadi penerang pemberi hidayah bagi seseorang. Nah, karena itu ma'asyiral muslimin, ini ada hadis yang menarik ya dari Utsman bin Affan. Wa qala Utsman bin Affan, man hafidho 'alaiha, barang siapa yang memelihara salat 5 waktu, ya, barang siapa yang memelihara salat 5 waktu, ya, li waktiha, sesuai dengan waktunya, wa dawama, dan kemudian dawamnya apa? Terus menerus, ya, tidak terputus, ya, tidak kendat, tidak ada jedanya, ya, dawam terus menerus, ya, fa akramahullahu ya bitis'i karomatin, maka Allah akan memberikan pada dia apa? 9 karomah. Kira-kira jenengan diparingi 1 karomah saja kan wis dokumen. Itu jenengan diparingi 9. Nek iso njaga salat 5 waktu. Ya cuma kita itu kadang salat 5 waktu ya cuma gugur kewajiban ya. Adzan dengan cepat-cepat Pak. Mereka cerwantal itu ndang salat. Ya, tapi kadang-kadang lupa juga Allah Pak. Cuma salat asar kok dhuwur. Kadang-kadang karena apa? Bertangi turu ya. Karena kalau sahabat dulu itu mempersiapkan dengan baik ketika mereka itu sholat, sehingga Pak Insya Allah ketika mereka sholat itu benar-benar ya sesuai dengan ya as-sholatu li waktiha, sholat sesuai ya, tepat waktunya. Afdalul amal Rasulullah itu sholat tepat waktunya. Kedua apa? Birrul walidain. Ketiga apa? Jihad fisabilillah. Jadi yang paling tinggi apa? As-sholatu ala waktiha. Jadi sholat tepat waktu. Maka Utsman bin Affan mengatakan, barang siapa yang kemudian menjaga sholat 5 waktu, maka dia mendapatkan 9 karomah. Kira-kira jenengan pengen ngertos nobatan 9 karomah tadi. Ya. Yang pertama adalah awalan yuhibbuhumullah. Orang tadi mendapatkan mahabbah dari Allah, yaitu rasa cinta dari Allah. Walladzina amanu asaddu hubbalillah. Maka orang yang beriman itu sangat cinta kepada Allah. Maka Allah kemudian yuhibbukumullah. Allah balas mencintai orang yang bersangkutan. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Barang siapa yang cinta pada Allah, ikutilah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi apa? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Maka sholatlah sebagaimana aku sholat. Sedangkan kalau perbedaan sholat yang bervariasi banyak sekali, ya kita tasamuh saja. Misalnya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, itu kalau Allahu Akbar lihatnya di tempat sujud. Tapi kalau Imam Hanafi itu lurus ke depan. Jadi kalau jenengan lihat orang Hanafi yang dari Turki atau dari India atau dari Bangladesh, ya kalau mereka sholat, kok kemudian kok madep ini orang sadilok nih ya. Karena apa? Itu memang benar sesuai dengan mazhabnya Imam Hanafi. Ya, jadi tidak usah ngeloknya ketika berbeda. Karena apa?
mungkin mereka ya mencari dalilnya itu dari sumber dari Imam Hanafi. Kalau Allahu Akbar ada yang begini di dada, ya. Ada Allahu Akbar di pertengahan Imam Syafi'i. Allahu Akbar di bawah udel itu berarti Imam Hanafi. Semuanya enak dasare. Ya. Sebagian Imam Malik mengatakan begini, ya. Karena apa? Megang pedang, ya. Karena waktu itu dalam keadaan perang. Ya. Atau Imam Malik Allahu Akbar kemudian tidak begini. Karena apa? Beliau oleh Abu Ja'far Al-Mansur itu ditarik kuda tangannya sehingga sininya kepleh yang bilang. Ya, Imam Malik sehingga beliau nggak bisa gini. Jadi Allahu Akbar beliau langsung begini. Dan murid-muridnya mengikuti begitu. Orang-orang Afrika Utara, orang Tunisia, orang Aljazair, sebagian dari Mesir itu mengikuti begitu. Jadi semuanya itu ada dalilnya masing-masing. Sepenting orang ngelok nih. Orang kepo ya, orang cerewet, orang gunung tadi. Supaya apa? Ya fa aslihu baina akhawaikum. Ya, karena itu tidak boleh kemudian ya saling merusak satu dengan yang lain. Ini yuhibbuhumullah. Jadi Allah akan memberikan ya kecintaannya kepada orang yang bersabar. Yang kedua, wa yakunu badanan sahihan. Maka dia diberikan badanun sahihan, yaitu adalah badan yang sahih, yang sehat. Rohatul badan, yaitu badan yang seger. Untuk apa? Ya, untuk kemudian bisa menunaikan amanah dari Allah sebagai ya abdillah, yaitu sebagai hamba Allah. Hamba Allah itu apa? Ya beribadah. Ada yang mahdoh, ada yang ghairu mahdoh. Yang mahdoh itu yang ritualistik, ya sholat, ya puasa, zakat, haji itu adalah ritualistik. Ya kalau non ritualistik, yang enggak ritual, ya berkata yang baik, bermuamalah yang baik, sabar, syukur, inabah, taubat, ya atau kemudian bermuamalah wa mu'ayyasah ma'an nas, ya kemudian mubasaratan ya ala ya manusia kepada manusia dan sebagainya. Itu semua perbuatan baik ini semuanya kemudian akan berubah menjadi ibadah kalau niatnya baik. Yaitu yang kedua, badannya menjadi sehat. Loh ini sudah sholat kok gampang sakit. Misalnya begitu. Karena sakit itu apa? Menggugurkan dosa, masalah muslim. Jadi orang kadang-kadang tidak paham bahwa cobaan dari Allah itu dalam rangka untuk menggugurkan dosa. La yazalul bala'u bil mu'minin hatta yamsi ala wajhil ardi wa laysa alaihi khati'ah. Jadi manusia diberikan cobaan terus menerus oleh Allah supaya apa? Supaya dosanya itu hilang. Sehingga kalau sudah pada titik ya pepestennya itu sudah datang, maka dia kemudian ya menghadap Allah walaisa lahul khati'ah. Maka dosanya itu ya sudah dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan kesabarannya. Dengan apa? Dengan kesyukuran atas keadaannya tadi. Wa yakunu menjadikan badanan sahihan. Badannya itu menjadi sehat. Kemudian yang ketiga, itu watahrisuhul malaikah. Maka dia mendapatkan tahris. Tahris itu apa? Haris itu pengawal. Mendapatkan pengawalan dari malaikat. Karena orang yang kemudian itu sholat, pasti dia orang yang istiqomah. Orang istiqomah itu apa? Orang yang bisa memelihara hidayah. Dalilnya apa? Tadi surat Al-Baqarah ayat yang pertama sampai ke-6 tadi. Itu menunjukkan bahwa Allah itu ya akan menghargai orang yang memelihara hidayah. Ya, memelihara hidayah artinya apa? Istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Siapa orang yang beriman pada Allah, summastaqamu, kemudian tetap istiqomah, berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka dia mendapatkan pertolongan dari malaikat. Pertolongan itu berupa apa? Ya, kudune jenengan itu kemudian dicolong barangnya, dilindungi oleh Allah. Dulu kan ketika PKI itu menyerang sebuah pondok pesantren, zaman PKI dulu, mereka cuma muter-muter di pondok kan. Ya, tapi kobrane itu adalah wah ini mungkin jimate kiai ini mantep ini ya.
Oh ini amalannya ini itu dan enggak. Para ulama kita, para ustadz kita itu ya amalannya apa ya sholat tadi. Dan sholat itu menimbulkan ya aura yang hebat sekali. Jadi orang itu kadang bingung karena cerita. Saya pernah ya ketika di Mekah tawaf itu tiba-tiba ada orang Bangladesh mengatakan, oh ya help me sir, tolong kami Tuhan, ya kami kecolongan. Dia memperlihatkan tasnya itu disobek dengan ya apa gunting itu. Ya. Kemudian ya setelah itu ya saya menolak ya. Dan ketika menolak saya tawaf lagi. Ya, kemudian ketika saya sedang tawaf tiba-tiba dia ngerogoh ya tas saya. Dia sarik mencuri nih akibatnya. Jadi orang yang baru mengaku kehilangan tadi ternyata kemudian mencuri tak pegang tangannya. Artinya apa? Kadang itu cuma ngau. Loh, kenapa saya kemudian otomatis bisa memegang tadi? Apakah saya kemudian ya berlatih ilmu panggraito dan sebagainya? Ya enggak. Ya, itu cuma hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga akhirnya kemudian sanggup saya untuk beli kitab itu tidak hilang. Karena sudah niat, nanti tak belikan kitab kan gitu ya. Ya. Sesuatu yang sudah kita niatkan pasti akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang kelima yaitu adalah tanzilul barokata bidarihi. Yaitu diturunkan barokah itu di rumahnya. Ya, barokah diturun itu apa? Pada keluarga. Sakinah ya di dalam keluarga, nggak tukaran di antara anggota keluarga. Kalaupun sakit ya cepat sembuh. Kalau kemudian berkata tidak ada perkataan yang menyakitkan, semuanya barokah. Karena apa? Orang menunaikan sholat di situ. Saya pernah ya ketika rapat di luar kota itu, ini ada salah satu penumpang saya itu tidak sholat subuh ya. Ya, dan saya tahu itu tidak sholat subuh. Wah, ini, saya sudah khawatir-ketir ya apa nanti saya gonceng nih orang. Ternyata orang itu dekat ngajum situ tiba-tiba mobil saya itu banyak meletus. Aduh, seorangnya jenengan dereng sholat jenengan kodok mawon tahu. Ya, karena saya bingung ya karena itu di tempat itu tidak ada tukang tambal ban. Ya, maka kemudian saya jenengan sholat kodok. Begitu dia selesai ngojok sholat subuh itu sudah jam 11 itu. Ya, begitu dia sudah selesai, ya tiba-tiba ada orang, loh mas kenapa mobil ini loh pak, moro-moro, ya mungkin kenaan paku loh. Pun kalau tambalnya wes, akhirnya orangnya pulang bawa tambalan, ditambal di situ. Itu setelah dia menunaikan sholat qadha. Jadi sholat itu ma'asyiral muslimin itu bisa mendatangkan barokah. Meskipun dia berdosa, tapi tetap ya harus ditunaikan. Karena itu banyak orang yang hidupnya sengsara itu bukan karena apa, tapi sebenarnya karena meninggalkan sholat. Kemudian yang kelima, yadhar fi wajhihi sima as-shalihin. Maka di dalam wajahnya itu kemudian ada simat ya atau tanda orang-orang yang sholihin. Ya, kemudian yang keberapa tadi? Keenam, yaitu yulayyinu qalbahullah. Maka hatinya itu dilunakkan oleh Allah. Maka hatinya menjadi linul qulub. Ini yang keenam. Linul qulub itu apa? Menghadapi sesuatu itu dengan lemah lembut. Banyak sekali dai itu, dalilnya banyak masalah muslimin, tapi menghadapi manusia orang sabar. Akhirnya apa? Oh kamu itu kafir, oh kamu itu bid'ah, oh kamu itu kau apa dituduhi. Karena itu kita itu nganu duat laisa kutat. Kita dai bukan hakim. Kalau hakim itu memutusi perkara kan. Tapi kalau dai itu menyampaikan diterima atau enggak, ya itu terserah ya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, diberikan kelembutan hati. Kemudian yang ketujuh yaitu yamuru alal sirat, ya yamuru alal sirat kal barila mili, yaitu dia berjalan di atas sirat seperti kilat yang menyambar. Wes ini mafhum ya nggak usah diterangkan ya. Dia menuju sirat itu seperti kilat yang menyambar. Kedelapan yunjihullahu ya yaumal kiamah. Dia diberikan pertolongan oleh Allah pada hari kiamat. Berupa apa pertolongan? Dan yang terakhir yang zilu,
maka diturunkan kepada dia ya jiwaril ladzi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Maka dia akan diberikan oleh Allah tetangga di surga yang sifatnya itu la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak takut dan tidak khawatir dengan apapun yang di dunia sampai di akhirat. Itu siapa? Maka dalam ayat lain dikatakan inna auliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Maka wali-wali Allah itu tidak takut dan tidak khawatir dengan apapun. Berarti tonggone awake dhewe ketika kita sholat itu tonggone para wali. Insyaallah jenengan jadi tonggo kita semua di surga. Ya kan? Karena termasuk wali Allah ulaika ladzina amanu wa ulaika humul muttaqun, yaitu orang yang beriman kemudian orang yang bertakwa pada Allah. Yang jelas kita juga semuanya wali murid dan wali santri. Jadi ala kulli hal moga-moga ini barokah. Ada 9 ya tadi ya, oleh Utsman bin Affan. Ini adalah karomah bagi orang yang salat tadi. Moga-moga bermanfaat. Aku qouli hada wastaghfirullahalazim li wa lakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.